Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama kakak Mela Dustifarini. Kakak merupakan salah satu mahasiswa dari Pendidikan DIPA FKIP Universitas Jember. Oh ya adik-adik, mungkin banyak di antara kalian yang udah kangen banget sama suasana sekolah. Belajar sama teman, pergi ke kantin, belajar di lab, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengobati rasa rindu kalian, kakak sudah membuatkan catatan tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang pewarisan sifat dan kelainan sifat yang diturunkannya. Tapi, seperti biasa, sebelum mulai belajar, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Setelah itu, siapkan buku catatan dan alat tulis kalian. Daripada panjang lebar, yuk kita mulai aja buka buku catatannya. Tunggu. Sebelumnya kakak mau tanya dulu ke kalian. Pernah gak sih kalian ditanya sama saudara atau teman kalian, kamu lebih mirip siapa sih? Ayah atau ibu? Dan bagian apa sih kira-kira yang mirip? Rambut? Atau kulit? Raut muka? Atau bahkan penyakit yang dibawa? Wah, bahaya ya. Nah, kita ingat kembali bahwa semua manusia di dunia ini nggak ada yang sama. Karena adanya satu gen yang dibawa, yaitu molekul yang membawa sifat. Nah, gen itu letaknya di mana? Di kromosom. Nah, jadi kromosom yang kita miliki merupakan kombinasi kromosom dari ayah dan ibu. Itulah kenapa sifat-sifat dari orang tua, baik ayah atau ibu, itu diturunkan ke kalian. Ternyata nggak hanya harta aja ya yang diwariskan, ternyata ada sifat yang diwariskan. Tetapi sifat di sini bukan artinya sifat disiplin, sifat bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Tapi sifat-sifat yang akan kita bahas sebentar lagi. Baik adik-adik, jadi ada dua pokok bahasa yang akan kita bahas. Yang pertama, sifat yang diturunkan, dan yang kedua, kelainan sifat yang diturunkan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi pewarisan sifat pada manusia. Yang kedua, membuat bagan persilangan sesuai data yang telah disajikan. Dan yang ketiga, menganalisis mekanisme kelainan sifat pada manusia. Oke, pokok bahasan yang pertama adalah sifat yang diturunkan. Hal ini mengacu pada sifat pada manusia ya. Jadi kali ini kita akan membahas 4 sifat yang diturunkan. Yang pertama ada warna kulit, yang kedua jenis rambut, yang ketiga bentuk pertumbuhan rambut pada dahi, dan yang keempat tipe perlekatan kuping telinga. Oke, sifat yang pertama adalah warna kulit. Jadi adik-adik, warna kulit itu sebenarnya dikode atau diatur oleh banyak gen, tapi akhirnya disederhanakan jadi 3 gen aja, yaitu gen A, B, dan C. Nah, di mana ada gen A besar, B besar, dan C besar ini mengkode pembentukan pigmen kulit atau melanin, sehingga akan menyebabkan seseorang memiliki warna kulit yang lebih gelap. Kebalikannya ada nih gen A kecil, B kecil, dan C kecil. Dia nggak mengkode pembentukan pigmen kulit, sehingga seseorang akan memiliki warna kulit sangat terang. Jadi adik-adik, perlu kalian ketahui bahwa sifat warna kulit ini disebut juga dengan hereditas poligon, yaitu sifat yang diatur lebih dari 1 gen aja, yaitu ada 3 gen ya. Nah, dimana ada nih sifat kombinasi antara keduanya. Jadi kesimpulannya, seseorang yang memiliki genotip A besar, B besar, dan C besar akan memiliki warna kulit sangat gelap, sedangkan A kecil, B kecil, dan C kecil akan memiliki warna kulit sangat terang. Dan ada nih kombinasi kedua gen tersebut, di mana genotipnya adalah A besar A kecil, B besar B kecil, dan C besar C kecil, yang memiliki warna kulit sawo matang. Nah, tapi sifat warna kulit ini juga bisa dipengaruhi oleh faktor lain adik-adik, misalkan lingkungan, di mana semakin banyak kita terkena sinar matahari, maka akan menyebabkan warna kulit kita memproduksi lebih banyak melanin, sehingga warna kulitnya akan semakin gelap. Sifat kedua yang kita bahas yaitu jenis rambut, di mana ada 2 gen yang mengaturnya, yaitu C besar dan S kecil, di mana
C besar bersifat dominan yang mengkode rambut keriting, dan S kecil atau resesif dia akan mengkode rambut lurus. Nah, tapi adik-adik perlu kalian ketahui bahwa sifat jenis rambut ini disebut juga dengan dominasi tidak sempurna. Apa sih dominasi tidak sempurna itu? Nah, jadi adik-adik, dominasi tidak sempurna merupakan salah satu penyimpangan semu hukum Mendel, di mana alel dominan nggak bisa nutupin sifat atau ekspresi dari alel resesif, sehingga akan menghasilkan sifat baru. Nah, jadi kesimpulannya, seseorang yang memiliki genotip C besar akan memiliki rambut keriting, S kecil akan memiliki rambut lurus, dan seseorang yang memiliki genotip C besar S kecil akan memiliki rambut berombak. Sifat ketiga yang akan kita bahas yaitu pertumbuhan rambut pada dahi, di mana ada satu gen yang mengatur, yaitu gen W besar yang sifatnya dominan. Artinya, seseorang yang memiliki gen W besar, dia akan mengkode pertumbuhan rambut pada dahi. Nah, sedangkan gen W kecil yang sifatnya resesif, dia nggak mengkode pertumbuhan rambut pada dahi. Nah, karena adanya sifat dominan dan resesif, maka seseorang yang memiliki genotip W besar dan W kecil akan memiliki pertumbuhan rambut pada dahi. Sedangkan seseorang yang memiliki genotip W kecil tidak memiliki pertumbuhan rambut pada dahi. Nah, sifat terakhir akan kita bahas yaitu tipe perlekatan kuping pada telinga. Gak jauh berbeda dengan sifat sebelumnya, pada sifat ini juga diatur oleh satu gen aja, yaitu gen G besar yang sifatnya dominan, yang akan mengkode atau mengekspresikan kuping telinga terpisah. Sedangkan gen G kecil atau resesif dia akan mengkode kuping telinga melekat. Jadi kesimpulannya, karena adanya sifat dominan dan resesif, maka seseorang yang memiliki genotip G besar dan G kecil akan memiliki kuping telinga terpisah. Sedangkan seseorang yang memiliki genotip G kecil akan memiliki kuping telinga melekat. Oke, cukup boleh dipahami ya. Nah, pokok bahasan yang kedua yaitu kelainan sifat yang diturunkannya, di mana pada video ini kita akan bahas 3 kelainan, yaitu albino, ada buta warna, dan hemofilia. Nah, jadi hal ini mengacu pada kelainan sifat yang diturunkan dari ayah ibu kalian. Jadi coba deh nanti kalian tanyakan ke ayah ibu kalian. Oke, jadi kita bahas kelainan sifat yang pertama yaitu albino. Nah, adik-adik, mungkin kalian sudah banyak yang tahu bahwa albino merupakan kelainan di mana seseorang tidak mampu memproduksi pigmen kulit atau melanin. Nah, sedangkan kita tahu bahwa pigmen kulit atau melanin ini sangat penting bagi tubuh kita, khususnya untuk melindungi tubuh kita dari paparan sinar matahari. Maka dari itu, seseorang yang menderita albino nggak bisa nih sembarangan keluar rumah langsung terkena sinar matahari, karena efeknya akan melumpuh pada kulit jadi merah, dan lain sebagainya. Oke, kelainan albino ini disebabkan karena adanya gen yang resesif atau gen A kecil. Jadi, seseorang yang memiliki genotip A kecil, dia akan menderita albino. Sedangkan orang normal akan memiliki genotip A besar. Kemudian ada juga nih yang memiliki genotip A besar A kecil, yang mana dia bersifat membawa. Artinya apa sih? Nah, artinya seseorang tersebut secara fisik nggak menderita albino, tetapi sebenarnya dia membawa gen albino yang akan diturunkan ke keturunannya. Nah, kakak punya kasus nih, misalkan ada laki-laki karier menikah dengan perempuan karier. Nah, gimana sih kemungkinan anak yang diturunkannya? Yuk, coba kita selesaikan. Yang pertama, kita tulis dulu parietalnya atau orang tuanya, di mana ayah ataupun ibu sama-sama karier. Jadi genotipnya A besar A kecil dan A besar A kecil. Kemudian gametnya, keduanya memiliki gamet yang sama, yaitu A besar dan A kecil. Kemudian keturunan pertamanya kita masukkan gametnya tadi ke dalam tabel berikut.
Sehingga diperoleh kesimpulan rasio genotipnya A besar A besar sejumlah 1, kemudian A besar A kecil sejumlah 2, dan A kecil berjumlah 1. Nah, jadi rasio genotipnya adalah normal 1, karya 2, dan albino 1. Kelainan yang kedua yaitu buta warna. Nah, buta warna sendiri merupakan kelainan di mana seseorang tidak dapat membedakan beberapa warna dengan baik. Kelainan ini disebabkan oleh kromosom X. Jadi, kalian ingat bahwa kromosom itu ada dua, X dan Y. X dibawa oleh perempuan dan Y dibawa oleh laki-laki. Adik-adik perlu kalian ketahui bahwa gen buta warna dilambangkan dengan XCB yang kemungkinan bisa diderita oleh laki-laki dan perempuan, di mana yang diderita oleh perempuan memiliki kromosom XCB, sedangkan laki-laki memiliki kromosom XCBY. Nah, karena laki-laki cuma punya satu kromosom X, jadi artinya ketika kromosom X-nya sudah membawa gen buta warna, dia pasti menderita buta warna. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang memiliki gen XCB pasti akan menderita buta warna. Sedangkan perempuan yang memiliki gen XCB belum tentu dia menderita buta warna. Nah, kok bisa sih? Nah, coba kita bahas. Jadi adik-adik, pada perempuan ada dua kemungkinan nih, yaitu bisa menderita buta warna dan ada yang karier. Nah, buta warna tentu yang sudah dijelaskan tadi memiliki kromosom XCB. Dan kemungkinan yang kedua yaitu karier, di mana memiliki kromosom XCBX. Artinya, dia cuma punya satu kromosom X yang membawa gen buta warna. Untuk perjalanannya, kalian bisa lihat sendiri ya. Kelainan terakhir yang akan kita bahas yaitu hemofilia, yaitu kelainan di mana darah sulit membeku. Kelainan ini juga disebabkan oleh kelainan pada kromosom X yang dilambangkan dengan XH, di mana kromosom XH ini bisa dimiliki oleh laki-laki ataupun perempuan. Nah, jika dimiliki oleh perempuan ada dua kemungkinan nih, yaitu seseorang yang memiliki kromosom XHX, artinya dia bersifat karier. Sedangkan perempuan yang memiliki kromosom XHXH, dia akan bersifat letal, artinya dia akan langsung meninggal nih saat dilahirkan. Dan jika diderita oleh laki-laki, artinya dia memiliki kromosom XHY. Karena laki-laki hanya memiliki satu kromosom X, maka ketika satu kromosom X-nya sudah membawa gen hemofilia, dia akan menderita hemofilia. Wah, ternyata udah selesai nih pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat memberi manfaat ya bagi kita semua. Dan untuk adik-adikku, jangan lupa untuk selalu produktif dan semangat belajar. Kakak minta maaf apabila ada penjelasan dari kakak yang kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.